Selamat datang di channel Pustaka Pagi, channel edukasi masa kini. Oke, kita cek dulu kehadirannya ya. Covida virus. Hadir, Pak. Wah, ini kembar nih kayaknya nih. Karentina. Kita di sini, Pak. Oke. Maskeria. Ada, Pak. Rina. Rona, Pak. Kok Rona? Sini tulisannya Rina. Oke, nggak apa-apa. Loki Downey. Aku ada, Pak. Oke. Hari ini kita akan belajar eksponen dan sifat-sifatnya. Eksponen seringkali digunakan oleh peneliti untuk memudahkan dalam penulisan angka. Misalnya, ada seorang peneliti luar angkasa yang sedang melakukan penelitian untuk mengukur jarak antara bumi dan Mars. Kamu tahu kan berapa jaraknya? Ya, jaraknya itu berjuta-juta kilometer. Maka dari itu, peneliti menggunakan eksponen untuk memudahkan mereka menulis jarak tersebut. Eksponen merupakan bentuk perkalian dengan angka yang sama, kemudian diulang-ulang. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai pangkat atau nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Di dalam materi ini kita akan kenal beberapa istilah. Yang pertama ada bilangan basis atau bilangan pokok, dan yang kedua ada eksponen atau pangkat. Nah, misalkan di sini ada A dan ada M. A di sini kita bisa katakan sebagai bilangan pokok atau basis, dan M ini kita bisa katakan sebagai pangkat atau eksponen. Sebagai contoh, misalkan di sini ada 2 pangkat 3. Artinya 2-nya sebagai bilangan pokok atau basis, 3-nya sebagai eksponen atau pangkat. Lalu ada min setengah pangkat 5. Artinya ini adalah min setengahnya itu sebagai bilangan pokok dan 5-nya sebagai eksponen. Lalu yang selanjutnya ada 7 pangkat 2/3. Artinya adalah 7-nya sebagai bilangan pokok dan 2/3-nya adalah sebagai eksponen atau pangkatnya. Dan yang terakhir ada min 8 pangkat min 7. Artinya adalah bahwa 8-nya itu merupakan bilangan pokok dan min 7-nya itu merupakan bilangan eksponen atau pangkat. Nah, bedakan antara min setengah yang di dalam kurung ini dengan min 8 pangkat min 7 ini. Ya, kedua hal ini berbeda. Kenapa? Karena kalau ini negatifnya ikut dipangkatkan. Kalau yang ini negatifnya tidak ikut dipangkatkan, hanya 8-nya saja. Eksponen pun memiliki beberapa sifat-sifat yang diantaranya adalah sebagai berikut. Di sifat yang pertama, kita ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu akan sama dengan A pangkat M plus N. Artinya, kalau bilangan pokoknya sama, ya, lalu dikali, maka tinggal bilangan pokoknya tetap dan pangkatnya saja yang ditambah. Begitupun dengan sifat yang kedua, karena hampir sama ya, bedanya cuma di sini saja. Kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, itu akan sama dengan tetap bilangan pokoknya A, lalu pangkatnya dikurang. Kalau tadi perkalian mah ditambah, pangkatnya kalau pembagian dikurang. Nah, untuk lebih jelasnya di sini nomor 1, contoh soalnya ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat min 5, ya. Ini kita lihat bilangan pokoknya sudah sama belum? Nah, kalau sudah sama berarti tinggal tulis saja bilangan pokok 2, lalu pangkatnya adalah 3, karena ini dikali berarti pangkatnya ditambah. Ya. Terus ditambahnya berapa? Ditambah pangkat yang ini, yaitu min 5. Maka dari itu, ya, sama saja dengan 2 pangkat, masih ingat ya, kalau plus dikali min jadinya min. Berarti 3 min 5. Ya. Jadi akan sama dengan 2 pangkat min 2. Sampai sini juga sudah dianggap betul. Atau misalkan ada jawaban lain, yaitu merubah pangkatnya menjadi pangkat positif. Jadi 1/2 pangkat 2. Ya, ini nyambung ke sifat lainnya yang ada di eksponen ini. Contoh yang kedua, misalkan ada 9 pangkat 3 dikali 27 pangkat 2. Ya, kita pastikan dulu bahwasannya bilangan pokoknya sudah sama. Kita lihat
9 dan 27. Oh, ternyata bilangan pokoknya berbeda. Apakah ini tidak bisa diselesaikan? Bisa, ya. Bagaimana caranya? Kita rubah dulu kedua bilangan pokok ini menjadi bilangan pokok paling sederhana. Atau cari kira-kira ada tidak bilangan prima dari kedua bilangan basis ini. Contohnya misalkan 9. Oh, ternyata 9 itu bisa kita rubah jadi bilangan pokok 3. Ya, yaitu 3 pangkat 3. Ya, itu 3 pangkat 2. Ya. Lalu di sini ternyata 9-nya dipangkatkan 3, ya ini juga ikuti dipangkatkan 3. Lalu dikali 27-nya apa kita bisa rubah lagi jadi bilangan pokok paling sederhana? Bisa, kita rubah juga jadi 3, yaitu 3 pangkat 3, ya. Ini 27-nya pangkatan 2, berarti ikuti. Ini pun 3 pangkat 3-nya kita pangkatkan 2. Ya, sama dengan, nah, ini kita lihat. Ini nyambung ke sifat lain di eksponen, yaitu kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkat tersebut dikalikan. Berarti 2 kali 3 jadi 6, dikali ini pun sama. 3 kali 2 jadi 6. Nah, sekarang sudah sama kan bilangan pokoknya. Berarti tinggal bilangan pokoknya 3, lalu pangkatnya kita tambah 6 ditambah 6. Jadi 3 pangkat 12. Lalu misalkan contoh soal yang ketiga. Ada X pangkat 5 dikali XY pangkat 6. Nah, kita lihat di sini apakah basisnya sudah sama? Ternyata ada yang sama dan juga ada yang beda. Maka dari itu kita operasikan saja yang samanya. Ini kan X pangkat 5, ini ada X. Nah, ini pangkatnya berapa? Ini bukan berarti tidak punya pangkat, tapi dia punya pangkat, yaitu pangkatnya pangkat 1. Maka dari itu kita bisa langsung operasikan X, ini kan sama saja dengan X pangkat 5 dikali X pangkat 1 dikali Y pangkat 6. Ya, karena hubungan antara X dan Y itu dikali. Ya, maka dari itu mana yang sama? Nah, hanya X-nya saja. Ya sudah, kita operasikan saja basis yang sama, yaitu X, karena ini dikali berarti 5 ditambah 1, terus ini dikali Y pangkat 6. Maka hasilnya adalah X pangkat 6 kali Y pangkat 6. Lalu contoh soal berikutnya, ada 6 pangkat 2 dibagi 12 pangkat min 3. Ya, kita cek dulu bilangan pokoknya sudah sama belum. Oh, ternyata bilangan pokoknya berbeda. Di sini 6, di sini 12. Apa yang harus kita lakukan? Pecah dulu bilangan pokoknya jadi bilangan pokok paling sederhana. Kira-kira 6 ini bisa kita rubah jadi bilangan pokok paling sederhana berapa? Tentu saja 2 kali 3. Ya, karena 2 dan 3 bilangan pokok paling sederhana. Lalu 2 kali 3 ini dipangkatkan 2 karena ini 6-nya juga dipangkatkan 2. Lalu dibagi 12-nya kita pecah juga, jadi berapa kira-kira? Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 ya. Karena 2 pangkat 2 kan 4, dikali 3 12. Pangkat min 3. Ya. Maka kita operasikan dulu nih. Ya. Ini kan dikali terus dipangkatkan. Berarti artinya pangkat ini milik semua yang ada di dalam kurung. Berarti 2-nya kita pangkatkan 2, dikali 3-nya kita pangkatkan 2, dibagi ya 2 pangkat 2 kali min 3 berapa? Positif dan negatif jadi negatif, 2 kali 3 jadi 6, dikali 3-nya pangkat min 3 ya. Atau kalau kamu pusing, penulisannya bisa kita rubah jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 per ya 2 pangkat min 6 dikali 3 pangkat min 3. Maka kita operasikan saja yang bilangan pokoknya sama. Ini 2 dan 2 ya. Karena ini dibagi berarti artinya 2 pangkat 2, karena dibagi berarti jadi dikurang min 6. Ya. Lalu ini kali 3 pangkat 2 ya. Karena ini dikurang berarti jadi karena ini dibagi berarti jadi dikurang 2 dikurangi min 3. Jadi sama dengan 2 pangkat negatif ke negatif jadi positif ya. 2 plus 6 ya dikali 3 pangkat berapa ini? 2 negatif ke negatif jadi positif.
Jadi 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 5. Lalu contoh soal nomor 5, di sini ada A pangkat 5 per A pangkat 6 kali B, ya. Artinya ada tidak di sini bilangan pokok yang sama? Ada, yaitu A. Ya sudah, kita operasikan saja A-nya. Berarti A pangkat 5 karena ini dibagi berarti jadi dikurang 6. B-nya gimana? Ya udah, B-nya biarkan saja karena dia nggak punya teman. Ya. Gitu. Jadi sama saja dengan A pangkat 5 dikurangi 6 jadi min 1 per B, ya. Sampai sini juga dianggap betul. Sifat berikutnya, jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, itu akan sama dengan A kali A pangkat M dikali N, ya. Sama seperti pengerjaan yang tadi, yang ini, ya. 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti sama aja kayak 3 pangkat 2 dikali 3, yaitu 3 pangkat 6. Ya, lanjut. Nah, yang selanjutnya ada kalau AB pangkat M, maka semua yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan M. Sama saja dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Begitupun kalau misalkan pembagian. Ya, kalau ada A per B pangkat N, itu akan sama saja dengan A-nya dipangkatkan N dan B-nya dipangkatkan N. Ya, untuk lebih jelasnya kita sajikan soal berikut. Kalau ada 6 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5. Ini contoh soal nomor 6, ya. Contoh soal nomor 6. Maka kalau ada 6 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5, itu sama saja dengan 6 pangkat 3 kali 5 atau 6 pangkat 15. Sampai sini betul, ya. Tapi ada tidak bentuk lain? Ada, kalau kita rubah 6-nya jadi bilangan pokok paling sederhana. Berapa kira-kira? 2 kali 3. Karena ini pangkat 15 berarti ini dipangkatkan lagi 15, ya. Nah, di sini kita gunakan sifat yang nomor 5 ini, ya. Berarti semua yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan 15. Sampai sini juga betul. Contoh soal berikutnya, ya. Misalkan di sini ada X pangkat 3 dikali Y pangkat 2 per X pangkat 2 dikali Y pangkat min 3 dipangkatkan lagi 2, ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Boleh dipangkatkan dulu semua, boleh juga selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Saran saya adalah selesaikan dulu yang di dalam kurung, baru nanti kita operasikan dengan yang lainnya. Nah, yang ini berarti ini kan bisa diselesaikan, ya. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 jadi X pangkat 3 dikurangi 2, ya, dikali Y pangkat 2 terus dikurangi min 3 dipangkatkan 2. Berarti ini X pangkat 3 kurangi 2 yaitu 1 dikali Y pangkat 2. Nah, ini kan plus min kali min jadi plus, ya. Jadi 2 ditambah 3 yaitu 5 pangkat 2, ya. Maka dari itu jadi X-nya pangkatkan 2 jadi X 1 kali 2 jadi 2, ya. Dan Y pangkat 5 dipangkatkan lagi 2 jadi Y pangkat 5 kali 2 10. Ya, perlu diingat bahwasannya ini semua terjadi kalau operasinya perkalian atau pembagian. Kalau operasinya pertambahan atau pengurangan itu tidak berlaku. Misalkan X pangkat 1 ditambah Y pangkat 5 pangkat 2, itu tidak bisa jadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 5 Y pangkat 10. Gak boleh, ya. Ini berlaku hanya untuk perkalian saja. Oke, sifat berikutnya ada A pangkat 0 itu hasilnya 1 dengan syarat A-nya itu gak boleh 0, ya, dan A-nya itu anggota bilangan real, ya. Maksudnya apa? Misalkan ada 1 juta dipangkatkan 0, ya hasilnya adalah 1, ya. Jadi semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1,
ya, berapapun bilangan itu kecuali 0 ya. Lalu contoh soal berikutnya, ada A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N dengan catatan A nya itu nggak boleh 0 ya. Misalkan ada 3 dipangkatkan min 5. Nah seperti ini, itu sama saja dengan 1 ya per 3 pangkat 5. Nah seperti itu, jadi pangkatnya berubah jadi pangkat positif. Lalu bagaimana kalau misalkan ada A pangkat 5 B pangkat min 3. Nah di sini hanya B nya saja yang punya pangkat min, maka dari itu ya sudah, rubah saja B nya saja ya. Berarti jadi A pangkat 5 ya, ini hubungan A dengan B kan dikali ya, B pangkat min 3 nya kita pakai sifat yang ini, jadi 1 per B pangkat 3. Nah seperti ini, jadi akan sama dengan A pangkat 5 per B pangkat 3. Sifat berikutnya, sifat ke-8, yakni ada A pangkat M per N, itu akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh soalnya misalkan ada 4 pangkat 1 per 2. Artinya, berarti kalau kita rubah jadi bentuk akar, akar 2 dari 4 pangkat 1 ya. Nah ini pun kalau akar pangkat 2 itu bisa kita tidak tulis duanya ya, boleh seperti ini saja ya. Dan ini 4 pangkat 1 boleh juga kita tulis gini. Nah jadi ini sama saja dengan akar 4. Kalau kamu tahu hasilnya ya sudah, jadikan saja hasilnya, yaitu 2. Contoh soal berikutnya, misalkan ada A pangkat 2 ya dikali A pangkat 3 per 2. Nah ini kan bilangan pokoknya sama, berarti atau basisnya sama, berarti kita bisa tulis A pangkat 2 ditambah 3 per 2 ya. Ini bisa kita operasikan jadi 2 itu ya samakan saja penyebutnya dengan yang ini, jadi 2 itu kan sama kayak 4 per 2 ya. Kenapa dipilih 4 per 2? Kenapa enggak misalkan 6 per 3? Karena biar bisa dioperasikan dengan yang ini, ditambah 3 per 2. Simpelnya adalah kalikan saja ini, 2 kali 2 kan 4 per 2 gitu ya. Jadi hasilnya adalah A pangkat 7 per 2 ya. Kalau kita mau rubah jadi bentuk akar, jadi akar pangkat 2 dari A pangkat 7 ya. Atau ini 2-nya boleh kita tidak tulis, itu sama dengan akar A pangkat 7. Sampai sini betul. Tapi biasanya nih ya, kalau di pilihan jawaban itu tidak ada yang seperti ini, tidak ada yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut biasanya ya. Kalau esai sih dibetulkan saja, tapi kalau misalkan di pilihan jawabannya nggak ada, berarti kita harus cari bentuk lain. Kita mulai dari yang sini ya, A pangkat 7 per 2. Bagaimana caranya? Berarti artinya kita harus dekati berapa sih 7 dibagi 2 itu yang paling dekat ya. 7 paling 2 itu yang paling dekat kan berapa? 3 ya. Atau gini, ini bisa kita rubah jadi pecahan campuran ya. Masih ingat pecahan campuran? 7 dibagi 2, 7 dibagi 2, 7 bagi 2 kan 3 ya, 3 kali 2 6, ini 1 ya, berarti jadi 3 1 per 2 ya, jadi pangkat 3 1 per 2 gitu ya. Lalu bagaimana 3 1 per 2 ini? Artinya adalah A pangkat 3 ya ditambah 1 per 2, nah gitu ya. Kita rubah lagi menjadi bentuk perkalian, berarti artinya A pangkat 3 dikali A nya pangkat setengah ya. Atau ini adalah A pangkat 3 dikali A nya pangkat setengah, yaitu jadi akar pangkat 2 dari A pangkat 1, atau biasa kita tulis A pangkat 3 akar dari A. Nah, ini biasanya jawabannya seperti ini.
Ini juga betul. Tapi di pilihan jawaban biasanya adanya bentuk yang seperti ini. Oke, di sifat yang ke-10 ini kita ada akar pangkat N dari A per B. Itu akan sama saja dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Sebagai contoh misalkan yang ini, akar pangkat 3 dari 8 per 27. Itu sama artinya dengan akar pangkat 3 dari 8 dan akar pangkat 3 dari 27. Maka akar pangkat 3 dari 28 kan bisa kita cari, yaitu 2. Dan akar pangkat 3 dari 27 yaitu bisa kita cari juga, yaitu 3. Demikian materi tentang eksponen dan sifat-sifatnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.